Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neta Kansafidela dari NIM 220-301-2014-0068. Saya berasal dari Universitas Diponegoro, Prodi Ilmu Gizi 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sayuran bayam merah. Sayuran bayam merah. Sayuran ini berasal dari Amerika dan pada saat ini sudah tersebar di seluruh dunia. Kebanyakan orang lebih menyukai bayam hijau apabila dibandingkan dengan bayam merah. Padahal, bayam merah mempunyai khasiat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bayam hijau, seperti protein, karbohidrat, mineral, serat, zat besi, magnesium, mangan, kalium, kalsium, dan mengandung banyak vitamin, seperti vitamin A, B2, B6, K, dan folfat. Bayam merah termasuk ke dalam famili Amarantaceae. Selanjutnya yaitu klasifikasi tanaman bayam merah. Bisa kita lihat di layar bahwa tanaman bayam merah masuk dalam kingdom Plantae dengan superdivisi Spermatophyta, divisi Magnolipita, dengan kelas Magnolipsida, subkelas Hamamelidae, ordo Caryphyllales, famili Amarantaceae, genus Amaranthus, dan tanaman bayam merah memiliki nama ilmiah yaitu Amaranthus gangeticus. Selanjutnya yaitu kandungan gizi pada bayam merah. Bisa kita lihat pada tabel 1 yaitu kandungan zat gizi per 100 gram bayam merah. Terkandung kalori sebesar 51 kilokalori, karbohidrat sebesar 5,4 gram, protein sebesar 4,6 gram, lemak sebesar 0,5 gram, dan beberapa vitamin seperti vitamin A, B1, E, dan C. Dan pada zat besi, kandungan yang terkandung dalam 100 gram bayam merah yaitu sebesar 2,2 mg. Pada saat ini, bayam merah mempunyai beberapa jenis-jenis tanaman, yaitu seperti yang bisa kita lihat pada slide, yaitu bayam amaran dan delima. Selain amaran dan delima, bayam merah memiliki jenis-jenis lainnya, yaitu seperti red dan reca. Jenis selanjutnya yaitu jenis bayam merah mira dan baret merah. Dari beberapa jenis bayam merah tersebut, dilakukan analisis antosianin dan didapatkan hasil sebagai berikut. Analisis antosianin pada tiap jenis bayam merah. Bisa kita lihat pada tabel 2, yaitu rata-rata analisis antosianin pada bayam merah. Pada amaran, memiliki analisis antosianin sebesar 0,03%. Pada baret merah, memiliki analisis antosianin sebesar 0,05%. Pada jenis bayam merah red, memiliki analisis antosianin sebesar 0,07%. Pada bayam merah mira, memiliki analisis antosianin sebesar 0,13%. Dan pada bayam merah delima, memiliki antosianin sebesar 0,15%. Pada jenis bayam merah reca, memiliki analisis antosianin sebesar 0,18%. Dan yang terakhir, pada jenis bayam merah lokal, memiliki analisis antosianin sebesar 0,19%. Pada slide kali ini, dijelaskan warna daun dari tiap jenis bayam merah. Pada warna daun, tiap-tiap jenis bayam merah memiliki warna yang berbeda-beda dan memiliki nama warna daun yang spesifik pastinya. Bisa kita lihat dari tabel 3, jenis bayam merah mira memiliki dua warna daun, yaitu Ceres jubile dan Cactus Panton. Dan bisa kita lihat kembali pada jenis bayam merah delima memiliki warna daun sun-dried tomato. Pada jenis bayam merah baret merah memiliki warna daun piquant green, dan pada jenis bayam reca memiliki dua warna daun yaitu dark purple dan greenery, serta pada jenis bayam merah lokal memiliki dua warna daun juga yaitu parrot green dan merah anemon.
Karakteristik bayam merah. Bayam merah mempunyai daun berbentuk lingkaran yang pada bagian ujungnya agak meruncing dan berwarna kemerahan di bagian tepi dan tengah daun. Bayam merah mempunyai batang yang tebal, berdaging, dan mengandung banyak air, serta dapat kita lihat bahwa batang bayam merah tegak dan tumbuh tinggi di atas permukaan tanah. Tinggi tanaman ini mencapai 1,5 meter hingga 2 meter. Selanjutnya, bayam merah mempunyai bunga yang tersusun malai yang keluar dari ujung tanaman ataupun dari ketiak-ketiak daun. Bayam merah memiliki akar tunggang yang menyebar dangkal dengan kedalaman antara 20 hingga 40 cm. Bayam merah sendiri mempunyai biji yang berukuran sangat kecil berbentuk bulat, halus, dan berwarna coklat tua. Perkawinan yang dilakukan bayam merah sendiri bersifat uniseksual, yaitu dapat menyerbuk sendiri maupun menyebuk silang. Saat proses penyebukan dapat dibantu oleh angin dan serangga. Berikut adalah cara pengolahan bayam merah. Bayam merah bisa dimanfaatkan menjadi beberapa hidangan seperti yang bisa kita lihat pada slide. Yang pertama yaitu ada keripik bayam merah berwarna merah dan kekuningan dari tepungnya sendiri. Yang kedua yaitu ada sop bayam merah. Bisa kita lihat bahwa sop ini mempunyai warna air berwarna merah itu dikarenakan adanya zat pigmen pada bayam merah sendiri. Yang terakhir ada tumis bayam merah. Dan selain dijadikan hidangan, bayam merah juga dapat diekstrak dengan diambil etanolnya. Rasa dan tekstur bayam merah. Daun dan batang bayam merah ini mengandung cairan merah, sehingga pada saat kita memasak bayam merah ini, biasanya larutan atau cairan yang kita rebus akan berubah warna menjadi berwarna kemerahan. Untuk teksturnya sendiri, bayam merah memiliki tekstur yang lembut dan memiliki rasa yang manis. Rasa manis ini yang menjadikan salah satu faktor utama untuk membedakan antara bayam merah dan bayam hijau selain dari warna yang dikandung dari bayam itu sendiri. Senyawa zat aktif dan manfaat bayam merah. Senyawa zat aktif pada bayam merah diantaranya seperti saponin, squalene, dan flavonoid. Pada saponin dapat digunakan untuk menurunkan penyerapan kolesterol, sedangkan squalene dapat digunakan untuk menghambat aktivitas enzim HMG-CoA reduktase yang merupakan enzim yang berperan penting dalam sintesis kolesterol. Sedangkan pada flavonoid itu dapat menurunkan aktivitas dari enzim HMG-CoA reduktase. Selanjutnya yaitu manfaat dari bayam merah. Bayam merah memiliki beberapa manfaat, seperti kandungan zat besi yang melimpah di dalamnya, dapat mencegah dan mengatasi anemia. Serta kandungan bayam merah yang cukup tinggi dapat digunakan untuk menurunkan berat badan bagi penderita kolesterol, sehingga baik dikonsumsi bagi penderita kanker usus besar dan kencing manis. Manfaat selanjutnya yaitu bayam merah dapat meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah sehingga dapat membersihkan darah setelah melahirkan. Bayam merah juga bermanfaat sebagai suplemen antioksidan melalui proses ekstrak terpurifikasi daun bayam merah. Dan selanjutnya, ekstrak etanol dari daun bayam merah ini dapat digunakan sebagai agen terapi kuratif hiperlipidemia atau kolesterol tinggi dan dapat digunakan sebagai terapi preventif steatosis atau penyakit hati berlemak. Pemeliharaan bayam merah. Dalam menanam bayam merah, supaya bayam merah dapat subur dan produktivitas, bayam merah dapat ditanam dengan menggunakan tanah humus dengan pH tanah 6-7. Pada pengolahan tanaman ini berupa penggemburan tanah, pencampuran pupuk organik, melakukan penyiraman, serta pemupukan tiap 2 minggu. Pemilihan bibit dilakukan dengan cara memilih bunga bayam yang berwarna merah dan sudah tua seperti pada gambar yang sudah terlihat pada layar.
Setelah pemilihan bibit, masuklah kita pada proses penyemaian. Proses penyemaian ini menggunakan polybag. Polybag diisi dengan campuran tanah, pupuk, dan sekam. Lalu, kita menyebar benih dan tambahkan sedikit tanah campuran tadi. Benih yang telah disemai disirami dengan metode spray, dilakukan 2 kali sehari agar tanah tetap lembab. Setelah itu, kita melakukan peletakan polybag yang sudah diisi dengan benih dan tanah tadi di tempat yang teduh. Bisa kita lihat di gambar bahwa benih-benih sudah kita sebarkan dan tanah sudah kita masukkan ke dalam polybag. Setelah proses penyemaian, masuklah kita pada proses penanaman bibit bayam merah. Proses penanaman ini dilakukan dengan cara menanamkan bibit bayam merah yang sudah berukuran 3-6 cm. Diusahakan menanam bibit bayam merah ini yang sudah memiliki kualitas atau kondisi yang baik. Pertama-tama kita membuat lubang di tanah dengan jarak 10-15 cm antar lubang. Lalu kita memindahkan bibit bayam merah tadi dari polybag menuju pada lubang-lubang yang kita sudah buat. Usahakan pemindahan ini dilakukan dengan hati-hati. Setelah kita pindah, lalu kita tutup kembali lubang-lubang dengan campuran pupuk yang telah disiapkan dengan perbandingan 2:1, yaitu antara tanah, pupuk, dan sekam. Setelah melakukan penanaman pada bayam merah, selanjutnya kita melakukan perawatan pada bayam merah. Nah, perawatan ini dilakukan dengan cara penyiraman kepada bayam merah 2 kali sehari dengan cairan campuran antara air dan pupuk cair. Setelah melakukan penyiraman, kita melakukan pemupukan 1 kali per 2 minggu dengan menggunakan pupuk kompos ataupun pupuk kandang. Melakukan pemupukan ini dibarengi dengan penggemburan tanah. Nah, pemupukan ini bisa kita berhentikan seminggu sebelum panen. Pada saat melakukan penanaman, pastinya ada saja beberapa hama yang menyerang tanaman atau mengganggu tanaman. Proses pengendalian hama ini dilakukan dengan cara penyemprotan pestisida atau fungisida pada bagian daun bayam merah maupun pada bagian batangnya. Proses selanjutnya yaitu proses pemanenan pada bayam merah. Bayam merah yang siap dipanen memiliki tinggi batang 20-30 cm dan daun berukuran besar dan banyak. Panen ini dilakukan dengan cara memetik daun atau batang muda serta bisa dilakukan dengan cara mencabut akar. Waktu yang digunakan untuk pemanenan sendiri sekitar 30 hari atau 1 bulan setelah proses penanaman bibit. Nah, berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bayam merah. Yang pertama yaitu faktor iklim dan faktor tanah. Iklim Indonesia sangat cocok untuk penanaman bayam merah dan dapat membuat bayam merah menjadi subur. Mengapa begitu? Karena mencukupi kebutuhan sinar matahari yang dibutuhkan oleh bayam merah yaitu sebesar 400 hingga 800 lux. Serta rata-rata suhu yang cocok pada bayam merah yaitu sekitar 20-32 derajat Celcius. Untuk tanaman bayam merah sendiri, lebih baik ditanam pada dataran tinggi dengan ketinggian maksimal 700 meter di atas permukaan laut dan bersuhu rendah. Yang kedua yaitu dalam bercocok tanam, bayam merah menggunakan floating hidroponik dengan pemberian unsur zat hara AB mix. Dengan melakukan floating hidroponik dengan pemberian unsur zat hara AB mix ini, ternyata berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman bayam merah, jumlah daun pada bayam merah, dan berat basah tanaman bayam merah itu sendiri. Nutrisi dalam hidroponik dibagi menjadi 2, yaitu ada nutrisi makro dan nutrisi mikro. Pada nutrisi makro adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak pada bayam merah seperti N, P, K, S, Ca, dan Mg. Selanjutnya, pada nutrisi mikro adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, seperti Mn, Cu, Zn, Cl, Na, dan Fe. Unsur hara AB mix adalah larutan yang berisi unsur makro pada stok A dan unsur mikro pada stok B yang nantinya akan diencerkan dengan perbandingan 1:1000.
Yang ketiga yaitu penggunaan penampang saluran yang sesuai dengan pertumbuhan tanaman bayam merah. Nah, penggunaan penampang ini cocok dilakukan menggunakan penampang berbentuk trapesium dibandingkan dengan setengah lingkaran ataupun persegi panjang. Kenapa? Karena dengan menggunakan penampang trapesium, maka dapat menghasilkan ketebalan nutrisi yang optimal dan dapat diserap oleh tanaman dengan baik. Yang keempat yaitu faktor macam media tanam dan kemiringan talang. Media tanam yang digunakan yaitu dengan sistem hidroponik NFT atau Nutrition Film Technique. Dengan melakukan NFT ini, kita juga melakukan kemiringan talang sebesar 3%. Hal ini ternyata dapat memberikan pengaruh hingga 5% dari berat tanaman. Faktor kemiringan dapat berpengaruh pada debit air yang mengalir membawa nutrisi pada sistem tanaman hidroponik NFT. Yang kelima yaitu pemberian pupuk nitrogen. Dengan melakukan pemberian pupuk nitrogen ini ternyata dapat meningkatkan pertumbuhan dan kandungan flavonoid pada bayam merah. Selain itu, juga dapat mengoptimalkan pertumbuhan bayam merah dari segi tinggi maupun dari segi banyaknya daun. Sudah dibuktikan bahwa setelah pemberian pupuk nitrogen, tinggi pada tanaman bayam merah meningkat sebesar 2 kali lipat dibandingkan dengan kontrol. Dan demikian pula pada jumlah daun. Setelah diberikan pupuk nitrogen, jumlah daun mengalami peningkatan sebesar 1,5 dibandingkan dengan kontrol. Yang keenam yaitu pemberian pupuk pada tanaman. Selain memberikan pupuk nitrogen pada tanaman, kita memberikan pupuk organik cair, daun pahitan, dan urin kelinci. Hal ini dapat menyebabkan tanah tanaman menjadi lebih subur dan tanaman bayam merah lebih berkembang. Yang ketujuh yaitu penggunaan karbon nanotube. Penggunaan karbon nanotube ini merupakan bahan nano baru yang memiliki aplikasi potensial yang luas dan dapat diterapkan pada bayam merah. Bisa kita lihat pada slide bahwa telah dilaksanakan penelitian dengan eksplorasi toksisitas sistematis dan potensi pengaruh 0 hingga 1000 mg per liter CNT multidinding pada bayam merah. Ternyata, tanaman yang terpapar CNT multidinding ini menunjukkan penghambatan pertumbuhan dan kematian sel setelah 15 hari kultur hidroponik. Dan juga ditemukan bahwa penurunan pertumbuhan toksisitas yang diinduksi CNT disebabkan oleh ROS atau spesies oksigen reaktif. Berikut adalah referensi yang saya gunakan sebagai sumber dari materi pada presentasi kali ini. Berikut adalah sambungan dari referensi sebelumnya. Ada 6 referensi yang saya gunakan pada slide ini dan selanjutnya akan disampaikan pada slide berikutnya. Dan pada presentasi kali ini saya menggunakan 18 referensi yang bisa kita lihat pada layar. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.